B. Sekolah Darul Ulum Bulan Mekar ingin menceritakan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini ada di Al-Quran surah Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah ayah Nabi Muhammad wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya umur kakeknya pun hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 tahun dan Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan bulan, tumbuh suburnya darah tempat Halimah atau ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya gersang dan kering dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi. Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tempatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4. Yang ketiga, dakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan Zaid bin Harisah, Ummu Aimah, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Yang keempat, Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang kelima, perintah
berzakat di zaman Rasulullah. Saat kondisi kaum muslimin sudah mulai sejahtera, tepatnya tahun kedua Hijriah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadhi di Yaman. Rasul pun menyampaikan kewajiban zakat, yaitu sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Sebagai kepala negara pada saat itu, ucapan Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat muslim tanpa perlawanan. Harta benda yang didapati di zaman Rasulullah SAW yaitu binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berharga seperti emas dan perak. Selanjutnya tumbuh-tumbuhan seperti jelai, gandum, anggur kering atau kismis, serta kurma. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian, yaitu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung terhadap sesama muslim, serta mampu mengubah kehidupan masyarakat khususnya umat muslim. Yang keenam, kurban di zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban saat melakukan haji wada di Mina. Beliau menyembelih 100 ekor unta, menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor unta, dan sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Seluruh hewan kurban tersebut disembelih sudah salat Idul Adha yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 36. Yang ketujuh, peristiwa Isra Mi'raj. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut Isra. Setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Yang kedelapan, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak pernah mati." Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Quran surat Az-Zumar ayat 30. Terima kasih. Assalamualaikum